Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerja, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan Yesus Tuhan. Amin saudara. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat hatiku percaya, di saat kami berserah kepadamu Tuhan, tingkap-tingkap langit terbuka, surga terbuka, dan kuasa Tuhan bekerja bagi kami semua. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari jemaat Tuhan yang selalu dikasihi Tuhan Yesus, dalam pujian ini kita harus mengakui saudara, bahwa jikalau bukan karena Tuhan, kita semua tidak ada apa-apanya. Jika bukan karena kuasa Tuhan, GBI HOC tidak akan sampai pada umur yang sekarang 6 tahun. Ini semua bukti penyertaan Tuhan. Mengalir dengan apa adanya, mengalir dengan kuasa Tuhan, mengalir oleh karena kemurahan Tuhan. Karena hidup kita semua hanya terpaut kepadanya. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa, amin Tuhan, tiada
kami sanggup menjalani hidup kami Tuhan. Yesus, amin, haleluya, haleluya. Sambil mengangkat tangan kita, ku terima berkat yang datang dari dengan iman kami perkatakan, buatnya amin, amin. Yang menerangi nyertaanmu penuhiku. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Bapa. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus. Kami tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyerta. Jemaat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, mari sama-sama kita berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dengan iman ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyerta, damai dan penyertaan-Mu, damai dan damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Selamat pagi ya. Kalau semua jemaat Tuhan di Labuan Bajo, pertama-tama saya terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan tepat ini, seperti kesaksian, memberitakan kebaikan Tuhan. Saya percaya ketika kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya,
maka mujizat terjadi. Saya dari awal rasakan di sini jemaat Tuhan luar biasa sekali, memuji sungguh-sungguh, bertepuk tangan dengan luar biasa sekali. Saudara, apakah kita nggak yakin bahwa di atas pujian itu ada mujizat Tuhan? Ingat ketika Paulus dan Silas di penjara, ini kan? Ya diborgol, dibelenggu, dijaga tentara. Tetapi malam-malam Paulus bisa memuji Tuhan dengan sesungguh hati, dengan suara yang nyaring. Tuhan kirim pertolongan, setiap rontok, borgol, belenggu lepas, dan bebas bisa keluar. Artinya ketika kita memuji Tuhan, apapun yang kita alami, kondisi yang gak baik apapun, ekonomi, pekerjaan, sakit penyakit, tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh hati kita. Tuhan pasti kirim pertolongan. Amin, saudara. Pada hari ini saya juga sebelum firman Tuhan saya akan memperkenalkan diri saya pendeta Budi Aziz Salim dari Jakarta, ya. Saya juga di bawah GBI, saya adalah ketua divisi Departemen PI divisi pengusaha. Ya, saya keliling ke daerah-daerah, ke pulau-pulau, dan saya memberdayakan umat Tuhan di pulau-pulau supaya mereka tidak kekurangan hidupnya. Bagaimana cara bekerja, bagaimana cara menghasilkan dana untuk gereja, pelayanan, dan supaya jemaat Tuhan, umat Tuhan yang hidup di bawah garis kemiskinan di pulau-pulau tidak goyah imannya dan mereka pindah keyakinan. Itulah saya ke pulau-pulau. Padahal saya juga di Jakarta sibuk berusaha, saya juga gembala, ya juga di Kongres, saya juga usaha. Tapi saya tinggalkan semua usaha saya, ya, dan saya keliling ke pulau-pulau untuk menjadi saksi Kristus. Selagi saya masih hidup, selagi saya masih kuat, selagi saya masih semangat, ya kan? Kalau umur 70, aku ikut pelayanan dong. Terlambat, masih muda nggak mau, sekarang baru mau kan? Saya sama istri saya, ya, ibu kepala juga, ya, istri saya juga mendampingi saya, karena istri saya bertobat, ya. Jadi saya baru bertobat karena istri saya berdoa, Tuhan sungguh-sungguh menangis depan Tuhan, maka suaminya itu saya dimenangkan sehingga saya bisa berdiri di depan saudara. Tapi para istri-istri, ya, kalau suaminya ada nakal-nakal, ya, berdoalah dengan tekun, jangan cari pengganti, ya, tak boleh. Tapi bertekun, saya kan, wah, dia berdoa jamaah, macam. Akhirnya benar-benar saya bertobat dan saya sekolah Alkitab dan saya mulai belajar melayani Tuhan. Padahal sebenarnya saya ngomong di mimbar ini gak berani, ngomong depan 3 orang sangat pintar, takut sekali. Tapi karena jamaah Tuhan, saya ada keinginan hati melayani Tuhan, maka saya bisa ada di sini. Saudara semua masih muda-muda, ayo ambil bagian, ya, dalam pelayanan. Gereja ini butuh sangat banyak pelayan Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa tidak berbaju harus kita menangkan Tuhan. Amin, saudara. Saudara dengan satu jiwa untuk Tuhan, waduh, berkatnya di dunia ini sekarang ini dan di surga kelak. Amin, saudara. Dan saya hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul berkat Tuhan di masa krisis. Saya mungkin bisa jadi sedikit nanti, ya. Ya, berkat Tuhan di masa krisis. Ada 2 berkat dan krisis. Ini berlawanan. Apa itu berkat? Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam kehidupan manusia, dalam uang, pekerjaan, kesehatan, keluarga, anak, rumah, motor. Itu berkat. Nah, selamatan berkat. Apa itu krisis? Krisis adalah keadaan yang berbahaya, keadaan yang mencekam, keadaan yang parah, keadaan yang suram, keadaan yang tidak enak. Krisis seperti sekarang. Dan 2 tahun ini kita disibukkan, dunia digoncang oleh pandemi COVID-19, ya kan? COVID-19. Dan ada COVID-19, ada COVID varian Delta, sekarang ada varian Omicron, banyak sekali yang lain-lain, ada Tantacron, banyak ada Omicron, ada Tantacron nanti, ya. Jadi kita benar-benar sangat kepepet saudara. Mungkin kita, Pak, saya kan nggak kena COVID, Pak, saya sehat saja, Pak. Oke, saudara nggak kena COVID, saudara nggak kena Omicron, tetapi dampak dari pandemi ini menghantam dia semua. Benar. Mungkin di Labuan Bajo saya, alamnya indah banget. Saya bilang istri saya 2 minggu di sini kurang, bro. Perpanjangan saya 2 minggu di sini menikmati Labuan Bajo, sungguh indah, udara segar, luar biasa. Di Jakarta, aduh, pengap banget. Tapi di sekitar, kayaknya nggak mungkin dia orang Labuan Bajo kena
Omikron, ya kan? Siap semua. Saya lihat orang Jakarta itu kalau jalan itu jauh-jauh. Orang Jakarta mungkin 1 kilo kalau Jakarta naik mobil, beli ke tetangga naik mobil, naik motor, isi jalan kaki, gimana nggak sehat, ya kan? Tetapi walaupun kita nggak terserang atau terjangkit COVID-19, kita sadar atau tidak, bahkan kita menyadari dampaknya itu luar biasa. Saya Labuan Bajo ini sangat kaget. Labuan Bajo itu hidup dari pariwisata kan. Saya pariwisata itu bagus sekali, bagus sekali, terkenal sekali. Di Jakarta Labuan Bajo, pantainya indah. Maka saya kemarin. Tetapi saya kaget di sini. Ini kotanya nggak ada orang. Kok nggak seperti saya bayangkan. Dan toko-toko tutup semua. Saya ke hotel itu ada 30-40 kamar yang terisi cuma 3 kamar, saudara. Dan itu harganya murah. Semua hotel berlomba-lomba cari tamu dengan apa? Harga yang murah supaya mau nginep. Teman saya di sini kan, Bu, Pak, tolong ya datang lagi, ajak teman kemari, coba bayangkan. Coba kita tuh ramai dari dulu, bisa sombong. Tapi begitu ada COVID ini, mereka berseru-seru mengadakan dirinya, hatinya untuk menerima tamu. Dan ini COVID ini benar-benar menghantam Labuan Bajo. Kapal-kapal pada bertengger di berlabuh semua, nggak ada jalan, ya kan? Restoran sepi semua, seperti di Bali. Saya tahu kalau ke Bali itu sepi semua, saudara. Waduh, pada dijual hotel, dijual-jual semua. Jadi resto sepi, kafe sepi, semua usaha yang berkaitan dengan pariwisata atau turis itu mati. Jika semua usaha ditutup, maka ekonomi Indonesia atau kita semua akan mengalami krisis yang besar. Hotel sepi, pasti ada pengurangan tenaga kerja, ya kan? Dulu mungkin kali 50, karena nggak ada tamu cuma 15. Yang mana yang Kalimantan yang lainnya? PHK. Banyak sekali, saudara. Kita walaupun ada COVID gini, ya kita tetap ada kebutuhan. Mungkin ada cicilan motor, ya kan? Rumah, mungkin cicilan apa lagi? Mobil, bayar rumah tangga, butuh makan. Emang COVID kita nggak makan? Makan kan? Makan pakai apa? Pakai daun? Enggak. Kan pakai uang, bayar listrik, ya kan? Kebetulan banyak sekali uang sekolah. Bayar nggak dia? Bayar nggak mas sekolah? Bayar. Kalau kita online sekolahnya pakai Zoom, tapi tetap bayar. Jadi COVID menghantam kita semua, pemasukan nggak ada, pengeluaran tetap. Itu yang repot, saudara. Jadi akan terjadi banyak masalah, ya kan? Masalah keuangan, kelaparan, dan benar-benar repot, saudara. Krisis ekonomi yang sangat parah ini sering terjadi pada Indonesia. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Apakah anak-anak Tuhan juga terbebas dari kekeringan atau masalah? Tidak, saudara. Kita semua berada di satu perahu dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Itu satu perahu pandemi COVID, sama-sama merasakan menderita, sama-sama merasakan kekurangan, sama-sama merasakan PHK, sama-sama merasakan mungkin ada kena penyakit, sama-sama kita kekurangan hidupnya, saudara. Terus bagaimana caranya mendapat berkat Tuhan di masa COVID ini, di masa krisis ini? Klik coba, saudara, klik. Jadi anak-anak Tuhan tidak terhindar dari kekeringan, tidak terhindar dari masalah, karena kita tinggal di Indonesia. Banyak bertanya, Pak, COVID itu dari mana sih, Pak? Dari iblis atau dari Tuhan? Ini sering orang bertanya kepada saya. Virus corona ini dari mana, Pak? Ada yang dari iblis, karena sejak manusia dalam dosa, iblis mulai ada penyakit kan manusia, karena dosa ada penyakit. Ada yang bilang dari Tuhan. Saya jawab, saudara, penyakit atau pandemi COVID-19 ini ya, bisa dari iblis dengan seizin Tuhan atau langsung dari Tuhan. Contohnya gini, yang dari iblis seizin Tuhan, ingat Ayub? Ayub dari mana tuh penyakitnya, barangnya? Dari iblis kan? Tuhan bilang aja kau beri kesehatan. Coba saya ambil kesehatannya, oke, jangan jamah nyawanya. Langsung nak balas semua. Tuhan izinkan iblis memberikan penyakit Ayub.
Bahkan sebelumnya apa? Tuhan boleh nggak aku ambil hartanya? Mereka itu jangan sesaleh, ibadah sungguh-sungguh, ibadahnya kenceng, menyembah Tuhan, bersyukur karena Tuhan kasih banyak harta. Terang aja, coba kita ambil hartanya. Silahkan diambil hartanya habis, dari kaya raya sebagai miskin, dan anaknya pun mati semua. Itu dari mana? Dari iblis, tetapi seizin Tuhan. Ada yang harus dari Tuhan. Apa contohnya? Kita lihat aku di Mesir, 10 tulah untuk bangsa Mesir dari mana? Langsung dari Tuhan. Ada wabah-wabah penyakit, ada kekurangan, ada kegelapan, ada hujan batu, ada hujan es, ada di darah. Semua itu juga dari Tuhan langsung. Jadi segala sesuatu terjadi bisa dari mana-mana, tetapi seizin Tuhan atau langsung dari Tuhan. Ya. Jadi saudara, kita tidak usah cari kapan berakhir, nggak usah. Ya. Supaya apa saudara? Supaya banyak orang bertobat. Banyak orang zaman-zaman sekarang tidak bertobat. Banyak sekarang orang-orang malas beribadah 2 jam aja udah malas beribadah saudara. Bayangkan 7 hari seminggu, 2 jam hari minggu saja kita malas beribadah. Bagaimana Tuhan menolong kita saudara? Kita hidup tidak bisa sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan. Tapi karena COVID-19 ini banyak orang bertobat saudara. Kita lihat di Eropa, saya waktu lalu WA dari teman-teman, itu orang-orang pegang Bible, berlutut jalan-jalan, semua nyembah Tuhan. Waktu COVID terakhirnya itu saudara, semua di kota-kota. Dulu-dulunya apa? Gereja jadi kafe, gereja jadi resto, gereja jadi hotel di Eropa. Kekristenan menurun drastis, orang tidak mau beribadah lagi. Kenapa? Gak ada masalah kok. Di Eropa hidupnya enak, di negeri barat hidupnya enak. Ngapain itu Tuhan? Sampai-sampai gereja pun sepi karena ada orang beribadah. Akhirnya apa? Gereja dijual untuk resto, untuk pub, diskotik, restoran semua saudara. Lah dengan adanya COVID ini mereka berdoa bersama-sama di jalan-jalan. Jadi saudara, COVID kita tidak usah tanya-tanya lagi dari mana asalnya. Yang penting ada tahu seizin Tuhan, bahkan dari Tuhan langsung saudara. Bangsa Israel kasih tulah, tetapi tanah Goshen, di mana ada orang percaya, orang pilihan Tuhan, umat Israel tidak tersentuh oleh malapetaka itu. Kita boleh ada di masa pandemi COVID, kita boleh ada di masa krisis, tapi yang membedakan kita dan orang lain adalah kita ditolong Tuhan, kita disertai Tuhan. Amin saudara. Jangan kita lemah. Justru di dalam masalah COVID ini kita tetap berseru-seru Tuhan, berdoa, baca Alkitab setiap hari saudara. Maka kita akan ditolong Tuhan. Mengikut Yesus bukan berarti kita tidak mengalami masalah. Amin saudara. Kita ikut Yesus, mau jadi gembala, pendeta, pengerja, jemaat setia, tidak terhindar dari masalah. Justru di dalam masalah itu Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui masalah. Jadi kan Pak, saya kok rajin ibadah loh Pak. Jam 8 buka gereja, jam 7 saya sudah nyampe di gereja. Sampai saya gereja masih digembok Pak loh. Nggak apa-apa, ibadah terus sungguh-sungguh. Justru Tuhan menyatakan kemuliaannya, pertolongannya pada kita di tengah-tengah masalah ini. Kalau kita hidup enak semua, lancar semua, kita masih ibadah, masih berdoa saudara. Maka tegur kita supaya bertobat dan kita akan selamat. Ingat, Yesus berikut Yesus bersama Yesus satu perahu itu pun dihantam gelombang. Bayangkan bersama Yesus satu perahu dihantam gelombang besar. Udah mati aku, Tuhan tolong aku. Aku mati nggak? Enggak mati, karena masih dalam perahu Yesus, masih di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita masih dalam hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti tolong. Amin saudara. Hari ini kita belajar dari Nabi Elia yang hidup di zaman Raja Ahab. Di tahun dulu tidak ada krisis ekonomi, tapi ada masa kekeringan, masa kelaparan. Itu bagi kita adalah krisis ekonomi. Tapi zaman dulu adalah masa kelaparan, masa kekeringan. Dan kita belajar dari kisah Nabi Elia yang hidup di zaman Raja Ahab. Ahab adalah raja Israel yang jahat di mata Tuhan. Karena menyembah Baal, membuat patung Asyera
untuk disembah dan hati menyakitkan hati Tuhan. Karena Ahab, bangsa Israel menyembah berhala. Dan Tuhan lebih Elia menghukum Israel dengan menahan hujan 3,5 tahun. Apa nggak beras saudara? Kita kalau nggak ada hujan 3 bulan aja sudah lepas. Ini 3,5 tahun. Saudara masih mendingan punya laut. Nah di Israel kan ada laut, mana ada sungai? Tidak ada. Padang gurun ada hujan di mana? Nggak ada tumbuh, nggak bisa makan, kelaparan. 3,5 tahun. Kalau saudara di sini masih enak, bisa ada air laut, disuruh jadi air tawar. Tapi kalau di Israel tidak bisa, saudara. 3,5 tahun Tuhan hukum. Mari kita lihat ayatnya. Kita ayatnya katakan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead pada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan Tuhan mendatangkan kutuk wabah kekeringan di tengah-tengah Israel karena menyembah berhala. Kita mungkin tidak menyembah patung, kita mungkin tidak menyembah berhala, kita mungkin tidak menyembah pohon, kita tidak menyembah batu, tetapi kita menyembah berhala modern. Apa? Pekerjaan kita, hobi kita, uang kita, kapal kita mungkin. Kita sibuk kapal, kerja terus. Tuhan nanti aja, ayo pelayanan nanti saja, ibadah nanti saja. Kita menjadikan berhala itu kapal, itu pekerjaan, itu kita punya kebun, kita punya hewan. Jadi berhala. Sesuatu yang kita sayangi lebih dari Tuhan, itu berhala. Dan Tuhan akan hajar kita dengan banyak wabah, saudara. Hati-hati ya. Kita saat ini mungkin rajin ke gereja. Kenapa? Lagi krisis. Orang kalau di Jakarta krisis ibadahnya kencang. Orang waktu utamanya PPKM, PSBB, aduh, teman-teman saya mendadak rohani semua. Wah, di WA, dan kejelang-kejelang Tuhan itu baik. Lalalala. Semua nyanyi di rumah. Wah, di pasar YouTube WA mendadak rohani semua. Karena apa? Dia sangat butuh pertolongan Tuhan. Nah makanya udah mulai nggak mau ibadah lagi, Tuhan izinkan ada COVID-19 ini, saudara. Jadi kita tetap berdoa, tetap ibadah sungguh-sungguh, maka kita akan terhindar dari akan tolong Tuhan dalam masalah ini, saudara. Kita buka klik ulangan, kita lihat ya, ulangan 28 ayat 20-24. Saya bacakan. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Hancur semua, hotel hancur, resto hancur, kapal hancur, semua hancur, rental mobil, rental motor hancur. Akan berantakan dalam usaha yang kau kerjakan sampai kau punah dan binasa dengan segera. Karena apa? Karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Karena jahat perbuatanmu, karena engkau telah meninggalkan aku, engkau tidak beribadah kepada aku. Kalau saudara enak, lagi kaya, lagi duit, tidak beribadah Tuhan, jadi sombong, jadi angkuh. Kita malah tidak mau beribadah, merendahkan hati kita kepada Tuhan, tidak mau memberi pencerahan Tuhan, tidak mau memberi persembahan kepada pencerahan Tuhan. Kita enak sendiri, kita sombong dan dihancurkan Tuhan. Berikutnya, Tuhan akan meletakkan penyakit sampar padamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah mana engkau pergi mendudukinya. Tuhan akan mengajak engkau dengan batuk kering, demam kepialu. Lihat dia demam, istilah pusing-pusing, jangan pusing sekali dan tidak tidur dia. Sakit radang, kekeringan. Ini kayak COVID kan? Batuk kering, demam kepialu, demam sakit, dan pusing, sakit radang. Ini adalah Omikron, ya kan? Kalau ada Tante Kron, Nona Kron, hati-hati dah. Kita tidak usah kapan virus berhenti, tapi kita berubah, tetap bersama Tuhan, tapi kita mencintai Tuhan, ibadah sungguh, ambil pelayanan. Kekeringan hama dan kegagalan semua itu akan memburuk kau sampai ke binasa. Kita akan dihajar bagi masa Tuhan. Juga langit yang di atas kepala menjadi tembaga. Doa kita tidak tembus ke langit kepada Tuhan. Kalau kita tidak beribadah sungguh-sungguh, tidak ada pelayanan sungguh-sungguh, tidak memberi pekerjaan Tuhan sungguh, doa percuma. Doa sudah mentok di plafon, nggak di awan langit di tembaga, tidak tembus doa kepada Tuhan. Karena
ibadah kita nggak mau, dosa kita misalkan kita nggak Tuhan, tidak mendengar kita karena dosa-dosa jalan kita. Percuma doa, cuma beribadah kalau kita nggak sungguh-sungguh. Ya dikatakan Tuhan, aku percaya Engkau. Banyak orang ibadahnya sekedar tradisi ahli minggu, kalau ibadah nggak Kristen dong, ya kan? Juga dan tanah yang di bawah menjadi besi. Wah, saudara, langit kita bagai doa kita nggak bersama Tuhan. Tanah ini bersih aja Pak. Kita menggali tanah, membajak tanah, bekerja itu sia-sia. Hasilnya nggak ada. Hasilnya nggak ada. Adam waktu berkelimpahan tahun Eden. Adam apapun bisa makan, berkecukupan, berkelimpahan. Ketika dosa, nggak taat Tuhan, nggak percaya Yesus lagi, nggak Tuhan lagi. Dia bekerja keras, apa hasilnya? Onak dan bumi. Saudara jangan main-main. Ini Tuhan lagi benar-benar menegur umatnya. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu dari surga ini. Dari langit akan turun semua itu ke atas sampai ke bumi. Jelaskan bahwa Tuhanlah yang membuat penyakit, hama, kekeringan. Itu Tuhan. Mengizinkan, bukan manusia. Justru Tuhan mengasihi kita supaya orang yang jauh dari Tuhan dan lupa Tuhan, lupa beribadah, dia bertobat dan kembali ke Tuhan. Hari ini saya senang, semua benar-benar serius. Jadi jangan hari ini saja sudah datang. Tiap minggu, jangan hanya tiap minggu, tiap hari berdoa, baca Alkitab, mengerti, mengenal Tuhan. Itu begitu dahsyatnya Tuhan. Kita hidupnya sebentar, saudara. Besok kita mati, kita tahu. Pastikan kita mati masuk surga. Amin, saudara. Amin. Ya kan banyak orang, Pak, saya pengen ke surga, Pak. Hidupnya susah. Nah, aku sekarang modalnya apa? Ibadah enggak masuk surga. Nggak bisa. Surga, kita mau ke surga itu selama-lamanya dengan satu syarat, bertobat, tinggalkan dosa dan beribadah kepada Tuhan. Orang mati cepat, saudara. Hati-hati. Saya nggak ngancam, saudara. Benar. Di Jakarta tuh COVID itu yang mati ribuan, enggak puluhan ribuan. Jangan pikir kita kuat. Kita kalau COVID tak masuk mati. Teman saya 40 tahun, buka gede. Aku kena COVID, Pak, kalau doa saya bisa meninggal. Kakak saya besar meninggal juga kena COVID. Jadi selama kita hidup kita tetap percaya Yesus. Dan memang kita udah lama saya. Ini kita order lagi yang ayat 17. Kemudian berkatalah Tuhan pada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai di sebelah timur sungai Yordan. Lihat lagi. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kirit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Hamba Tuhan, Elia hamba Tuhan, dia taat Tuhan. Ketika ada kekeringan di 1 tahun, Tuhan memerintahkan Elia untuk ke sungai Kirit supaya hidup terpelihara. Ingat, kalau kita tidak ada hamba Tuhan, kita umat Tuhan semua yang percaya saudara hamba Tuhan, ya, bukan hamba dosa, hamba Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, taat ada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh di tengah-tengah kekeringan, Tuhan akan kirim pertolongan. Elia dipelihara oleh Tuhan di sungai Kerit dan dikirim dan mereka burung gagak membawa roti dan daging pagi dan sore. Bayangkan, burung gagak ada burung yang rakus, ya kan? Kok bisa bawa daging dan pagi dan sore mendapat Elia? Itu sangat-sangat mustahil, tapi Tuhan itu berkuasa. Dia punya cara yang sangat kreatif menolong kita. Mungkin kita udah, Pak, aku pengen orang kaya, dia bisa tolong, Pak. Atau yang punya kapal bisa kerjasama. Tak tahu-tahunya kita kirim orang yang sama-sama miskin. Ya kan? Ini nanti ada ceritanya lagi. Ini baru tolong kasih roti dan daging setiap pagi dan sore. Benar itu bagus. Kalau Tuhan mungkin kalau yang disuruh orang itu bahaya.
Ayo, hambaku kau kasih ke Elia makan. Kita macam jadi makan dulu orang kan. Orang benar kata itu kasih daging Elia sebetulnya udah ya pagi tidak sore. Tidak dimakan dulu. Tapi ini tidak. Biasa orang kan bisa korupsi, ya kan? Jadi ini burung gagak membawa makanan pagi dan sore, roti dan daging. Menjadi sandwich yang roti, daging roti lagi kan dimakan Elia. Terpilih hidupnya saudara. Jadi jika kita merasa, ya kan, aduh Pak, saya butuh pertolongan, saya benar-benar hancur di PHK, saya nggak bisa kerjaan, nggak punya income. Kalau kita di dalam Tuhan, percaya Yesus, ibadah sungguh-sungguh, Tuhan pasti kirim pertolongan. Amin. 215 juga akan bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya 215 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika itu belum, masih jika apa? Kalau kamu tinggal di dalam aku, kalau saudara di dalam Yesus dan firman Yesus tinggal dalam saudara, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tetapi masalahnya kita tidak hanya amin saja. Betul nggak kita ada firman Tuhan? Kita baca Alkitab tiap hari. Baca Alkitab tiap hari. Kita baca, kita mengerti, kita amini, kita percayai. Itu artinya firman Tuhan dan terang Tuhan ada di hidup kita. Maka kita ada apapun Tuhan, kalau kamu terima, aku kasih kamu. Jangan khawatir nak. Kamu butuh uang sekolah anakmu, saya kasih. Kamu butuh pekerjaan, uang, aku kasih. Tidak pernah aku biarkan anakku tergeletak. Apapun yang anak butuhkan, pasti aku berikan. Jangankan apa yang aku butuhkan, nyawaku buat kau. Aku mati kayu salib, di paku kanan kiri, kaki di paku, dan Yesus mati untuk kita. Nyawanya pun diberikan untuk kita. Nyawanya pun. Apalagi kita butuhkan, aku emas perak dan Tuhan kok. Tapi yang anehnya kita tidak mau percaya Tuhan. Klik. Ini putihnya terpana, ya. Jadi kekeringan lama, maka tetapi setelah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun negeri itu. Tuhan kirim ke sungai kiri untuk minum, untuk supaya hidup. Tetapi kalau izinkan kering lagi. Jadi yang natural itu beragam alami. Kalau kekeringan ya 1 tahun itu pasti ya sungai kering semua. Di Jawa banyak sungai kering sampai petani sibuk bagaimana nggak ada air, nggak ada irigasi. Kalau nggak kering lama, nggak hujan, pasti kering. Demikian Tuhan nggak mengizinkan yang akan terjadi. Sungainya kering. Pak, gimana sih Pak? Tuhan kasih sungai, masa bisa kering? Elia juga nggak mungkin dong Pak makan roti dan daging tanpa minum. Yang di leher loh Pak. Tapi Tuhan itu baik. Ketika sungai dijadikan kering, Tuhan sedang menyiapkan pertolongan lain. Mungkin kita punya pekerjaan saat ini kering, ya. Mungkin kita lagi bangkrut atau kita di PHK. Tuhan sediakan pekerjaan yang lain. Dan temukan saudara dan orang-orang yang mengajak kita bekerja. Tuhan kita sangat kreatif. Pak, kok Tuhan kok saya tidak usaha satu toko kelontok, toko apa kok sepi Pak? Saya nggak punya apa-apa. Anak saya di PHK, di pekerjaan, di hotel. Dia dulu office boy atau office room boy. Mungkin dia dulu manajer hotel Pak. Di PHK Pak, gimana Pak? Tenang saja. Pada percaya Yesus, Tuhan akan kirim pengusaha lain untuk merekrut anak saudara. Di mana Tuhan itu ditinggikan, kita harus sembah, kita percayai Tuhan pasti secara kreatif memberikan pertolongan kita. Saya alami sudah banyak, kita mengalami banyak pertolongan Tuhan, banyak sekali. Mengapa Tuhan izinkan usaha kita hancur Pak? Percayalah, seperti Elia, sungai kering, nggak ada minum. Elia dikirim ke seorang janda yang dia menang. Klik ayatnya. Sudah
sebelumnya ayat 7. Ya. Sesudah bisa dapat waktu negeri dan objek dari Tuhan negeri itu, terus apa? Maka kata Tuhan pada Elia, bersiaplah, ya, pergi ke Sarfat, sungai kering, gak ada air minum, udah tandus, udah kita bisa mati di situ. Berkirim Elia ke tempat lain, tunjukkan ada berkat lain yang Tuhan sediakan. Ya. Maka kata Tuhan pada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda memberi engkau makan. Di mana ada air lagi, ada berbagai lagi kasih roti dan daging. Elia dikirim ke seorang janda untuk diberi makan, untuk memberi makan Elia. Artinya apa? Tetap terpelihara hidup Elia, karena Elia hamba Tuhan, umat Tuhan. Jadi kita semua yang hamba Tuhan, semua kita adalah hamba Tuhan, bukan hamba dosa. Kita adalah hamba Tuhan. Kita percaya tak ada Tuhan, kita akan dikirim Tuhan, atau kita akan diberi Tuhan berkat-berkat yang lain. Satu pintu tertutup, Tuhan buka pintu-pintu yang lain. Satu usaha tertutup, Tuhan buka usaha-usaha yang lain. Satu pekerjaan ditutup di PHK, Tuhan kasih pekerjaan yang lebih baik. Asal kita percaya. Amin saudara. Wah, Elia senang. Dia kasih makan gagak, ada janda ini, aman kan? Bikin wajah jandanya banyak uang nih, ya kan? Kasih makan janda, kasih roti, kasih apa kan? Saudara, tapi kita tahu janda yang Tuhan kirim untuk Elia kasih makan itu janda miskin, saudara. Diberi makan janda miskin. Mana mau sih orang tetangga janda miskin? Kan nggak mau. Apalagi zaman sekarang banyak laki-laki muda cari janda-janda kaya untuk dapat makan. Di kota-kota besar kita saudara, laki-laki udah namang aja cari janda-janda buat makan. Jandanya mesti tidak miskin, masih kaya-kaya. Tapi Elia dikirim janda yang miskin. Kita lihat janda kaya seperti apa, yang miskin seperti apa. Ya, slide 10, ayat 10. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Dia percaya Tuhan. Kemana Tuhan beritakan, dia ikuti. Dan dia tahu kalau ikut Tuhan pasti disediakan apa yang dibutuhkan, akan dipelihara Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku dibalikan di padang hijau dan dekat air yang tenang. Waduh, kalau dekat Tuhan, berdoa tiap hari, ibadah, aduh saudara, hatinya damai. Kita akan diberi padang hijau, makanan yang enak ya. Setelah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru dan memanggil katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kaget kayak, loh, kok jandanya ternyata janda miskin, lagi kumpulkan kayu, cari kayu di hutan untuk masak. Ternyata jandanya sangat miskin. Saudara, Elia percaya rencana Tuhan. Balik lagi coba. Ketika perempuan itu pergi ke mengambilnya, ia berseru, coba ambil juga bagiku potong roti. Hah? Ini kurang ajar ya Mbak Tuhan. Nggak tahu saya lagi kurang makanan. Saya makan sekarang bisa mati. Kok minta minum gampang sama situ. Minta makanan, kurang ajar. Udah kekurangan, kelaparan. Ada hamba Tuhan datang yang mau minta minum, baru aku mau ada minum. Minta makan. Ibu-ibu tolong sekali makan ya. Saya kan restoran. Tapi janda itu taat, dia kekurangan, dia nggak punya apa-apa, hanya segenggam tepung, hanya satu beli minyak, tetapi diberikan kepada Elia, hamba Tuhan. Coba kita bayangkan, kita lagi COVID-19 ini, ya, lagi ada corona atau omikron dan segala delta, maka kita ke gereja udah ogah-ogah. Apalagi memberi persembahan di rumah Tuhan. Pak, saya susah Pak, makan pun susah, anak di PHK. Bagaimana kita memberi pekerjaan Tuhan? Saya kekurangan. Emang saudara nggak kasih persembahan tidak enak? Kan sama kekurangan. Lebih baik sama kurang kasih aja ke gereja. Pekerjaan Tuhan. Ini Elia diberi dulu. Tolong masak dulu buat aku.
Waduh, heran juga. Perempuan menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Tuhan Allah hidup. Ya. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Tidak ada roti untuk makan kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam kuli-kuli. Dan sekarang aku menemukan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Hanya tepung segenggam, minyak setepung kecil. Aku masak untuk aku, untuk anakku. Besok aku akan mati. Cukup berat dilema. Memberi hamba Tuhan Elia, aku mati. Nggak beri pun aku juga mati. Aku tak beri Elia, besok mati. Memberi Elia sekarang, mungkin aku sekarang mati. Tapi dia percaya Yesus, beri hambaku makan, beri hambaku minum. Dan dia lakukan. Pak, bagaimana bisa memberi pekerjaan Tuhan oleh gereja ini, Pak? Saya kekurangan, Pak. Di mana-mana orang kan bayar dulu listrik, bayar uang sekolah, bayar dulu uang ini, itu. Baru sisanya nanti untuk pekerjaan Tuhan, persembahan. Ya kan, itu benar begitu. Tetapi jangan tidak memberi Elia, baru terjadi mujizat, saudara. Jadi saudara, kita diuji terang dengan saya berikutnya. Tetapi Elia berkata kepadanya, saya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang aku katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bulan kecil daripadanya. Dan bawalah padaku, kemudian barulah kau berbagi dan anak. Elia kurang ajar, kalau kita kurang ajar, saya kelaparan, Pak. Kamu tadi sudah gak indomie, gak bawa singkong, gak bawa makan beras, malah kamu gak makan ke aku. Enggak, kamu masak nasi dulu, indomie dulu, untuk apa kenyang baru kamu masak untuk kamu sendiri. Wah, ini benar-benar deg-degan. Gimana nih? Ini yang buat tak pikir datang kemari, aku doakan kembang tangan bisa diberkati Tuhan. Malah tak makan. Tapi jaga itu percaya apa perkataan Elia. Janganlah takut. Janganlah takut. Jangan itu diuji. Kita diuji. Apakah kita takut memberi persembahan untuk Tuhan? Banyak orang kelimpahan baru memberi. Nunggu kelimpahan dulu. Itu gak level kita. Level kita adalah level iman kita, memberi dalam kekurangan. Kalau kita bisa memberi kelimpahan, orang dunia gak percaya Tuhan pun juga memberi kelimpahan. Kita kalah dengan tetangga kita, saudara kita, beri sumbang banyak, berapa banyak kita kalah. Tapi kita memberi dan kekurangan. Yesus satu kali menghadap kotak persembahan. Dia udah janda memberi 2%, 2 duit. Hanya dia yang punya ini. Dia mungkin pulang gereja, dia nggak ada gojek, nggak ada angkot karena dia nggak punya uang habis untuk persembahan. Ya kan? Orang kaya memberi banyak uang. Tapi janda itu hanya punya 2 duit diberikan persembahan kotak. Yesus melihat. Satu kali Yesus melihat menghadap kotak persembahan. Ada janda memberikan 20%. Dan orang kaya lebih banyak. Apa kata Yesus? Janda ini sangat benar daripada Tuhan. Dia disukai Tuhan. Mungkin dia pulang ngojek, mungkin dia pulang naik angkot, nggak ada apa, nggak ada duit. Tapi janda ini dibenarkan Tuhan. Kalau kita dibenarkan Tuhan, mujizat pasti terjadi. Akhirnya, jangan diuji. Apakah kita tetap mau memberi persembahan untuk Tuhan? Pekerjaan Tuhan. Pak, saya punya orang. Pak, saya punya. Saudara, saya sering mengalami krisis ekonomi, ya kan? Saya juga pernah tahun lalu kita nggak punya uang tinggal 600 ribuan saja. Pas benar-benar krisis tahun 2020, krisis ekonomi. Kita uang minim, kita habis beli sembako, kasih sembako kasih ke orang-orang butuhkan. Kita kasih sembako orang kantor gereja, kasih sembako. Uang kita habis, cuma 600 ribu. Terus kalau ada janda juga, bukan janda sahabat, janda benar. Pak, Bu, saya butuh uang, Bu, untuk bayar kos anak saya. Berapa sih yang dibutuhkan? Pinjam, Pak, Bu, 600 ribu. Kita nggak punya uang sama sekali, hanya itu kita ada, saudara. Tapi kita kasihkan. Ini, Bu, 600 ribu, udah nggak usah bayar. Saya kasih uang 600 ribu. Dia pasti minta yang nggak punya. Kita punya 600 ribu. Malam dia bilang, Pak, saya butuh, Pak, anak saya tadi dikeluarkan dari kasusnya, Pak, autoritanya.
Bapak sebetulnya 600.000 saya kasih ke musuh Pak. Saya udah mau lagi. Sehari kemudian ada orang bisa transfer 6 juta. Pak, saya ada persembahan. Syukur Pak, saya pegang tahunnya rezeki. Kasih 6 juta. Mungkin kita pikir bisa berapa lagi untuk belajar Bapak. Tuhan kirim orang memberikan 6 juta kepada kita. Karena saya percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Tuhan saya pemilik langit dan bumi ini. Apa kita takut memberi kepada Tuhan? Bersama kita sudah emas, perak, apapun yang butuhkan. Tuhan kuasa. Banyak orang gereja takut memberi. Kita ingat perwira Romawi, bukan orang percaya. Dia mendanai rumah ibadat orang Yahudi. Ketika kata Yesus, dia orang baik, dia layak kau tolong Yesus tuh. Ada orang itu, orang gereja, orang Yahudi. Dia tolong menjadi orang Romawi. Kalau dia punya perwira, harusnya sakit, tolong Yesus. Dia membiayai rumah ibadat kita. Yesus, ayo ke rumahmu. Yesus ke rumahnya orang Romawi, ke rumah orang kafir, datang. Karena orang kafir punya hati yang mulia, orang kafir punya hati kasih, orang kafir punya hati yang menolong hambanya. Hamba ditolong, itu bukti kasihnya. Tidak hanya hamba saja, rumah ibadah ditolong, dibangun, dibiayai. Yesus datang ke rumah benar. Tapi jangan, aku tak layak, aku humble banget, rendah hati banget. Katakan kata, jangan sombong. Apa yang kita butuhkan sekarang? Katakan, tetapi kita pikirkan mengapa Tuhan harus tolong saudara? Mengapa Tuhan harus tolong saudara? Ayo, di padang tidak rajin, pernah di rumah, apa harus tolong? Persembahan, apalagi? Iya, hati-hati saudara. Kita pernah mengalami krisis saudara. Kita untuk bangun, hutang banyak, kejar-kejar hutang. Tahu-tahu kita ke Semarang, yang kita ditemukan perempuan juga yang juga stres. Saya stres Jakarta, nggak punya uang, nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa bayar latihan. Waduh, dikejar-kejar dari kolektor. Saya ke Semarang, nggak ditemukan orang kaya, nggak ditemukan banker atau ditemukan orang-orang yang hebat. Saya ditemukan Tuhan, seorang perempuan yang stres, yang menjual rumahnya laku-laku. Dia nggak punya uang, rumahnya habis, dia punya warisan, rumahnya laku-laku. Dipertemukan orang lagi sana juga. Tapi terjadi, saya bantu jual rumahnya dan rumahnya laku, dan saya berkomisi dengan besar. Aneh kan? Kita stres, kurang uang, ketemu orang, stres juga yang lagi susah jual rumahnya 8 tahun laku-laku, 8 tahun dapat broker tidak laku-laku. Dan ditemukan dan kita beruntung lumayan besar. Tuhan itu kreatif. Jadi saudara, apapun masalah kita, tetap percaya. Next saja. Sebab kita firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tongkatmu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Keren. Janda itu kalau makan dulu tepungnya, minyaknya untuk dia sendiri, janda itu bisa mati. Saya akan makan lagi untuk anak saya dan saya. Besok saya mati. Tetapi diberikan untuk hamba Tuhan dulu, Elia dulu, pekerjaan Tuhan dulu. Apa terjadi? Ketika dia masak untuk dia sendiri, tepungnya nggak habis-habis, minyaknya nggak habis-habis, bimolinya nggak habis-habis, banyak berasnya nggak habis-habis, sampai masa kekeringan itu berakhir. Kita bicara Tuhan sampai COVID berakhir. Akhirnya kita tidak Tuhan di masa-masa krisis. Berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan secara ajaib di saat-saat krisis. Oh ya ini saudara. Saudara mau lakukan itu? Siap saudara? Pada mikir, aduh apa bener ya Pak? Bukan saya ngomong, firman Tuhan ini, apa bahasa kita? Apa ngomong kali? Ini bukan kata saya, ini kata kita, dan terbukti, ada buktinya saudara. Tapi saudara nggak berani membuktikan. Aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Yes. Bawalah persembahan-persembahan rumahku. Ujilah aku. Uji Tuhan aja. Tuhan mau diuji juga loh. Tolong ujilah aku. Silakan uji aku. Kalau kamu nggak bisa bersepuluhan, bukankah kamu membuka tingkap-tingkap langit? Jangan kau berlimpah-limpah, menjauhkan dari kekurangan. Ujilah aku. Kita akan menguji Tuhan sih.
Saudara, saya kerja ini uangnya untuk gereja, untuk pelayanan. Justru di tengah-tengah COVID ini Tuhan berkati kita karena kita sedang membangun rumah Tuhan. Tapi kita macam gereja nggak ada. Tapi kalau kita dibangun Tuhan, tahu ada berkat sampai gereja jadi. Jadi kalau kita mau memberkati rumah Tuhan perwira itu, saudara, kita akan diberkati Tuhan. Ya. Jangan kita pikir untuk listrik dulu, hospital dulu, motor dulu, Tuhan dulu. Kalau besok bayar saudara, rumah dulu, motor dulu, makan dulu semua, Tuhan kita kurang. Canda itu termati, tapi canda itu memberi dulu. Elia dulu, pekerjaan Tuhan dulu, baru terbukti berkat tercurah. Cari aku dulu, maka semua aku tambahkan. Gak ada, ya cari semuanya dulu. Tuhan gak ada. Cari Tuhan dulu. Apapun yang dibutuhkan akan aku tambahkan. Amin. Kalau saya cerita bisa 2 hari sudah tak kelar-kelar. Benar. Kalau kita gak mungkin kita kasih Tuhan dan Tuhan gak mungkin. Pak ini aja kasih Tuhan, kasih gereja. Jajan kuburan di rumah. Ya masuk akal. Maka ketika penghasilan dikit langsung 10 besar. Ada gaji 10 jangan kita hitung dulu rumah PLN, uang sekolah, uang makan, uang Indomie, uang nanti uang up, uang macam bedak apa. Jangan dulu. Berhasil langsung 10% bisa dulu. Amin. Pak, kalau zakat Tuhan ini minggu berapa hari gimana Pak? Kan nggak bisa Pak. Transfer. Nah kalau bahasa orang kalau ditahan 1000 gatal namanya Pak. Mau beli ini 10% aku tahan minggu kalau silakan gimana? HP urusan itu HP baru Oppo yang bagus saya kepengen. Gak banyak tanya sudah simpen dulu itu orang dulu aku dapat transfer gak bisa Pak Pendeta. Iya, jangan tergoda uang jangan tergoda. Bisa dulu jadi Tuhan aku masuk tuh. Apapun terjadi aku masuk tuh. Ini Tuhan Tuhan. Oh saudara buktikan. Yang benar ya, janji ya. Siapa yang mau? Angkat tangan dulu. Ya kan? Nggak semua angkat tangan kan? Berkat mau? Angkat tangan. Mau besar? Angkat tangan. Mau memberi? Ini nggak di Jakarta. Siapa butuh berkat? Angkat tangan. Semua angkat tangan. Siapa yang mau kita tiap hari? Nggak ada yang tangan. Aduh saudara, cari dulu Tuhan. Kalau semua tambahkan. Kasih Elia dulu, baru jaga terbiar hidupnya. Saudara udah alami semua. Tapi yang penting saya sudah sampaikan kepada Tuhan. Percaya, beri hormat saudara. Aneh kan? Yesus itu kalau ngasih satu sumpah apa? Aneh. 5 roti 2 ikan bisa ngasih makan saudara tak cukup. 5 roti 2 ikan saya kasih saudara bukan habis. Enggak habis. Bisa kasih makan 5.000 laki-laki. Belum masuk anak-anak dan perempuan. Total 20.000 bisa. Pasti sisa lagi 12 tahun. Bayangkan 5.000 ikan bisa memberi makan puluhan ribu orang. Itu benar-benar kreatif Tuhan. Jadi dia kasih Elia tepungnya berlipat kali ganda sampai 3 tahun. Gak harus habis. Aneh ajaib saudara. Kalau saudara mau mengalami ajaib Tuhan, taat ke Tuhan, lakukan dengan iman. Amin saudara. Lalu kita perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, mau perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempat itu tidak habis dan minyak dalam bulu itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan Nabi Elia. Aduh keren saudara, keren banget nih. Ada mujizat dalam percaya. Saya terakhir, saya tambahkan aja. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila aku merupakan penyakit sambung di dalam aku, dan umatku yang atas jalan aku sebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, mencari Tuhan, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mengatakan berbuka dengan mengabarkan pada doa berdoa. Jadi kalau kita menaruh hati ke Tuhan, percaya Tuhan, mencari Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan mendengar doa kita. Kita akan bertobat dari yang lama, tidak berbuat dosa lagi,
doa kita didengar Tuhan. Langit-langit tidak terbakar lagi, saudara. Ayat berikutnya lagi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri dari kamu sehingga tidak dengar ialah dosa-dosamu. Saudara, ingat dosa-dosa kita, ya, ketidaktaatan kita, tidak mau ibadah, tidak mau menyembah, tidak Alkitab, itu yang membuat kita terhalang dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Yang bertuhan tidak dengan doa-doa kita. Kalau tadi itu, Pak, saya berdoa anak saya, Pak, yang sakit. Saya mau berdoa untuk ekonomi suami saya, Pak. Saudara sungguh-sungguh berdoa berseru-seru ke Tuhan. Jadi jangan tanya lagi kapan kita, Pak, kapan Kristus berakhir, Pak, kapan pandemi COVID ini berakhir. Tapi tanyalah bagi diri sendiri, kapan kita mau bertobat, kapan kita mau berbalik kepada Tuhan, kapan kita mau merendahkan diri kita ada kepada Tuhan, kapan kita mau beribadah sungguh-sungguh dan memberikan terbaik, pesan terbaik untuk Tuhan. Maka apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kita percayai, apa akan terjadi. Kita butuh pekerjaan, kesehatan, rumah tangga yang baik, anak yang baik, anak yang sukses, dan semua yang sudah butuhkan, sudah akan menerima jika percaya. Karena Tuhan selalu bisa menyertai kita. Amin, saudara.